Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, jadi di sini saya absen dulu ya. Pertama, Cindy hadir. Hadir, Bu. Oke, baik. Vivi hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyajikan PowerPoint sebagai pengantar pembelajaran kita kali ini. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan perjuangan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, di sini materi yang akan kita bahas khususnya adalah terkait bagaimana sih perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan terkait apa itu perjuangan tokoh nasional. Silakan, siapa yang mau mengajukan diri untuk menjawab? Permisi, Bu, saya izin menjawab. Oke, Mbak Cindy, silahkan. Jadi, perjuangan tokoh nasional adalah suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan atau kepentingan nasional, sehingga suatu tokoh tersebut memberikan jasa besar terhadap negara. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jawabannya sudah benar. Jadi di sini gelar dari tokoh nasional itu sendiri diperoleh dari adanya upaya perjuangan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh yang memiliki jasa atau yaitu berjasa terhadap negaranya. Kemudian dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas beberapa peran tokoh. Yang pertama itu ada Sutomo, kemudian yang kedua ada Jenderal Sudirman, yang ketiga ada Sultan Syahrir, yang keempat ada Jenderal Ahmad Yani, yang kelima ada Igusti Ngurah Rai, dan yang terakhir ada Muhammad Roy. Nah, oke, selanjutnya di sini ada kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi inti yang harus kalian penuhi. Kemudian di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2, yakni mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Kemudian pada yang kedua yaitu poin 4.2, yakni menulis peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Nah, adapun indikator yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu indikator 3.2.1, yakni menganalisis peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Kemudian indikator yang kedua yaitu 4.2.1, yakni membuat cerita sejarah tentang peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu di sini ada tujuan utama pembelajaran kita hari ini, yakni setelah kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945
sampai dengan 1965 secara cermat dan kritis. Nah, kemudian di sini sudah terdapat rincian tujuan pembelajaran, bisa kalian baca sendiri apa saja yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Oke, mungkin itu saja untuk pengantarnya. Di sini kita akan memasuki kegiatan inti dari pembelajaran. Nah, saya akan menampilkan atau menyajikan sebuah video. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Silahkan kalian mencatat poin-poin penting dari video ini, dan apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan setelah menonton video ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Minggu pagi, 19 Desember 1948, menjadi hari yang bersejarah bagi perjalanan Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia. Belanda yang secara sepihak membatalkan perjanjian Renville melakukan serangan mendadak ke kota Yogyakarta. Setelah menerjunkan pasukan di Bandar Maguwo serta membombardir kota Yogyakarta secara membabi buta, Belanda mengultimatum para pemimpin RI untuk menyerahkan diri dan kembali mengakui kekuasaan kolonial. Dalam kondisi genting tersebut, setelah berupaya bertemu untuk meminta izin kepada Presiden Soekarno, Panglima Besar Sudirman segera mengambil keputusan penting menyingkir keluar dari Yogyakarta untuk mengubarkan perlawanan bersenjata. Dengan menggalang kekuatan rakyat semesta, Panglima Sudirman memimpin langsung perlawanan gerilya yang berlangsung selama 7 bulan. Setelah membakar berbagai dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan Belanda, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, rombongan Panglima Sudirman meninggalkan rumah dinas beliau yang berada di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, rombongan pasukan Panglima Sudirman terus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui rute sejauh 1009 km, melewati Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ponorogo, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, dan Klaten. Perlawanan bersenjata yang dilakukan Panglima Sudirman menjadi spirit serta lambang perjuangan rakyat Indonesia. Dengan tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan, episode perang gerilya yang dipimpin Panglima Sudirman menjadi tonggak sejarah penting dalam menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut juga berperan dalam membentuk dasar-dasar identitas Tentara Nasional Indonesia. Nah, baik. Mungkin setelah menonton video tadi, ada beberapa hal yang belum kalian paham, silahkan ditanyakan. Saya Bu, izin bertanya. Oke, baik, silahkan Mbak Vivi. Baik Bu, jadi yang ingin saya tanyakan yakni bagaimana peran sosok Jenderal Sudirman dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi di sini Jenderal Sudirman itu merupakan pahlawan yang pernah berjuang untuk merebut kemerdekaan bagi Republik Indonesia dari tangan penjajah. Nah, dalam lingkungan militer, Jenderal Sudirman ini merupakan sosok yang mampu untuk menjadi pendingin serta memberikan semangat dalam kegentingan pasukannya dari ancaman bangsa Barat. Nah, Sudirman ini juga merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa Indonesia.
Namanya kemudian semakin menonjol pada saat ia memimpin pasukan ketika mengusir sekutu dari Ambarawa. Pada saat terjadi agresi militer Belanda yang kedua, Jenderal Sudirman ini memimpin langsung pasukannya melakukan gerilya dalam melawan Belanda. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, sudah paham Mbak Vivi dan teman-teman lainnya? Paham, Bu. Oke, bagus. Baik, di sini saya lanjutkan. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Jadi di sini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu Vivi dan Neni. Kalian akan menganalisis terkait dengan peran perjuangan dari Jenderal Ahmad Yani dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Ella dan Cindy, kalian akan menganalisis terkait peran perjuangan dari Muhammad Rem dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, kemudian saya kemarin kan sudah membagikan link modul ke kalian. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber untuk kalian melakukan diskusi. Jadi selain itu juga kalian harus mencari sumber-sumber tambahan yang meliputi sumber-sumber primer yang relevan. Nah, di sini silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok, kemudian lakukan penyelidikan dari berbagai sumber yang kalian peroleh, kemudian lakukan analisis serta pengembangan hasil analisis terkait materi kalian masing-masing dari masing-masing kelompok. Nah, setelah itu hasil dari analisis kalian sajikan dalam bentuk PowerPoint untuk nantinya akan dipresentasikan. Mengerti ya semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, baik, bagus sekali. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Saya berikan kalian waktu untuk berdiskusi 10 sampai dengan 15 menit. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak. Apakah kalian mengalami kesulitan? Sejauh ini tidak ada kesulitan, Bu. Sejauh ini masih belum, Bu. Oke, baik. Nanti jika ada kesulitan, kalian bisa konsultasi ke saya ya. Saya akan membimbing kalian dalam diskusi kali ini. Jadi apabila nanti ada yang tidak mengerti, silakan bertanya ya. Baik, Bu. Oke, baik, bisa dilanjutkan. Baik anak-anak, apa kalian sudah selesai berdiskusinya? Apakah materinya sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah siap, Bu. Oke, kalau begitu langsung saja ya, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk menyajikan hasil PowerPoint-nya dan menyampaikan hasil dari analisis kelompoknya. Perwakilan saja, silahkan. Mungkin dimulai dari Mbak Vivi. Oke, silahkan Mbak Vivi. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama di sini yaitu ada peran perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Sejak awal karirnya di TNI, Jenderal Ahmad Yani banyak menerima penugasan tempur untuk melawan Belanda dan gerakan-gerakan pemberontakan yang ada di Indonesia. Kemudian, sebagai seorang prajurit yang setia kepada Pancasila dan NKRI, Jenderal Ahmad Yani memegang teguh doktrin militer dan sangat antipati terhadap gerakan-gerakan separatisme di Indonesia.
Selanjutnya yaitu pada tahun 1962, Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Kemudian Jenderal Ahmad Yani banyak berperan baik secara tidak langsung maupun langsung terlibat dalam penumpasan gerakan separatisme di Indonesia. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Arina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi atas materi yang telah disampaikan tadi sebagai perwakilan dari kelompok 1. Nah, sekarang mungkin bisa dilanjutkan dari kelompok 2 untuk menyajikan PowerPoint-nya dan memaparkan terkait hasil analisis kelompoknya. Silahkan kelompok 2 mungkin bisa diwakili oleh Mbak Cindy. Baik Bu, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang membahas tentang Muhammad Roim. Peran perjuangan Muhammad Roim. Muhammad Roim dikenal sebagai seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Roim sangat berjasa dalam memperjuangkan pengakuan Indonesia di dunia melalui sejumlah perjanjian dan konferensi, di mana ia juga memiliki peran-peran penting. Yang diikuti oleh Muhammad Roim adalah menjadi delegasi di Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Pada tahun 1949, Roim dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam perundingan antara Dr. Jan Herman van Roygen dari pihak Belanda dengan dirinya, yang kemudian perundingan ini disebut dengan Perjanjian Rom-Royen atau sering disebut Rom-Royen. Kegigihan Roim dalam berdiplomasi menguntungkan pihak Indonesia dan dianggap membuka jalan kepada konferensi meja bundar, hingga akhirnya KMB diselenggarakan dan Roim menjabat sebagai wakil delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Karena kedua kelompok telah menyajikan hasil diskusi kelompoknya, sekarang silahkan bagi kalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Apabila ada sesuatu yang masih belum kalian pahami terkait dengan materi ini, silahkan ditanyakan. Saya Bu, izin bertanya. Oke, baik Mbak Cindy, silahkan. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah biografi dan jasa dari tokoh nasional, khususnya tokoh nasional yakni Jenderal Ahmad Yani. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, sekarang karena tadi yang bertanya dari kelompok 2, sekarang saya persilahkan bagi kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Baik Bu, saya akan menjawab. Jenderal Ahmad Yani adalah seorang tokoh nasional yang lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau mengawali karir militernya dengan pangkat sersan dengan mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Torehan prestasi yang telah diraihnya di masa Perang Kemerdekaan, diantaranya Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Kemudian setelah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, dia diangkat menjadi Komandan TKR di Purwokerto. Oke, bagus sekali. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa dari tokoh-tokoh nasional yang telah kalian diskusikan tadi, mereka semuanya ini memiliki jasa yang besar terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini mereka tidak hanya mengerahkan dalam bentuk fisik atau mengerahkan tenaganya, tetapi juga mengerahkan pikirannya demi kepentingan negara kita. Nah, sekarang silahkan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian tadi dalam Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Silahkan nanti kalian upload. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah,
Saya rasa dari saya mengamati tadi kegiatan pembelajaran kita, dari melihat kalian berdiskusi, mencari sumber, kemudian dalam mengembangkan hasil analisisnya, kemudian pemaparannya juga sudah cukup baik, sudah sangat bagus. Tapi nanti saya rasa perlu ditingkatkan lagi adalah mungkin kalian dapat menambah referensi yang lebih variatif lagi. Jadi nanti kalian bisa mencari sumber-sumber primer yang lebih terpercaya gitu. Jadi saya rasa itu saja. Selebihnya sudah cukup baik. Kemudian di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas yang pertama itu saya akan memberikan tugas berupa latihan soal tertulis. Nah, di sini nanti setelah soalnya itu sudah saya sediakan di Google Classroom ya. Jadi kalian cek di sana, silakan kalian kerjakan. Kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom juga. Kalian kumpulkan paling lambat dalam waktu 2 hari. Nah, kemudian ada satu tugas lagi. Di sini tugas kalian adalah membuat artikel terkait dengan peran perjuangan Sultan Syahrir. Nah, untuk tugas artikel ini dikumpulkan paling lambat 1 minggu. Jadi jika kalian mengumpulkannya lebih dari batas waktu yang sudah saya tentukan tadi, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan tugas. Jadi nilai kalian kosong ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menginformasikan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita minggu depan. Jadi kita masih akan membahas KD yang sama namun dengan indikator yang berbeda. Jadi minggu depan kita akan pelajari tentang peran perjuangan dari tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Nah, jadi saya berharap kalian dapat mempersiapkannya dengan baik dan kalian jangan lupa belajar untuk materi ini juga. Mungkin saya rasa itu saja untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian dan saya juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sampai di sini kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.